Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Kalau kita masih diizinkan Tuhan ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan, dan karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Karena itu mari kita nikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai perenungan firman pada sore hari ini, saya mau mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati renungan firman pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau berdaulat atas sejarah dunia. Kalau kami ada sampai saat ini, itu karena Tuhan mengasihi kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya apa yang sudah Tuhan mulai dalam hidup kami, Engkau akan teruskan sampai semua rencanamu digenapi atas hidup kami. Sore hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kalau kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami minta pimpinan-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Dimanapun anak-anak-Mu sedang mendengarkan siaran ini, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah mentaati pemimpin. Masihkah relevan di zaman milenial? Saudara, sepanjang hari ini saya coba renungkan apa yang ingin saya bawakan sore hari ini. Tentu tema ini cukup menarik di dalam menghadapi generasi milenial, karena salah satu ciri khas dari generasi milenial adalah kebebasan. Kebebasan, kreativitas, tidak mau dikontrol. Oleh karena itu saya berusaha untuk meminta hikmat Tuhan, bagaimana kita menyikapi ini. Dan kalau kita perhatikan tentang kepemimpinan ini, hari-hari ini tidaklah mudah, saudara. Khususnya di dalam kepemimpinan rohani. Pemimpin itu tentu banyak, saudara. Ada pemimpin di keluarga, ada pemimpin di perusahaan, di kantor, ada pemimpin di bangsa, dan ada pemimpin dalam kerohanian. Saya kali ini khusus untuk menyoroti tentang kepemimpinan di dalam berbangsa, di dalam kerohanian, saudara. Di dalam kerohanian. Memang kalau kita lihat dalam kepemimpinan berbangsa pun banyak terjadi perubahan sejak zaman reformasi. Bagaimana sikap masyarakat Indonesia di dalam menyikapi pemimpin, khususnya Bapak Presiden. Dan itu dampaknya sangat luar biasa, dan sepertinya tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan rohani, saudara. Oleh karena itu, saya berusaha ingin meluruskan, bukan mengajak kita berpikirlah, bagaimana kita di dalam menyikapi kepemimpinan ini, saudara. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Saya mau mengajak kita membaca satu ayat saja di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua petinju tanpa terkecuali, kecuali petinju jalanan. Maksud saya di sini petinju profesional. Semua petinju profesional pasti memiliki pelatih. Pasti. Bahkan petinju legendaris sehebat Muhammad Ali sekalipun memiliki pelatih, yaitu Angelo Dundee. Sehebat Muhammad Ali, dia butuh seorang pelatih yang bernama Angelo Dundee. Angelo Dundee yang membantu Muhammad Ali menjadi juara dunia 3 kali. 3 kali. Padahal jika mereka berdua disuruh bertanding antara Muhammad Ali dengan Angelo Dundee, sangat jelas Angelo Dundee tidak akan pernah menang melawan Muhammad Ali. Gak mungkin. Gak mungkin. Dipastikan 100%. Gak mungkin Angelo Dundee bisa mengalahkan Muhammad Ali. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Muhammad Ali butuh pelatih? Kalau jelas dia pasti menang melawan pelatihnya. Padahal kalau kita lihat, petinju itu kalau latihan kadang dia dibentak-bentak sama pelatihnya. Kadang dia dimarahi pelatihnya, disuruh apa saja harus mau. Padahal dia lebih hebat dari pelatihnya. Kenapa Muhammad Ali atau semua petinju masih butuh pelatih? Kalau mereka jelas-jelas lebih hebat dari pelatihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Muhammad Ali butuh pelatih. Semua petinju profesional termasuk Mike Tyson, termasuk yang lain, mereka butuh pelatih. Bukan karena pelatihnya lebih hebat, tetapi karena Muhammad Ali membutuhkan seseorang untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Seorang petinju butuh orang lain melihat hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang dia tidak bisa lihat. Itulah fungsinya pelatih. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh semua petinju dengan matanya sendiri, itulah yang disebut dengan blind spot. Blind spot atau titik buta, saudara. Setiap petinju punya titik buta, dan itu biasanya menjadi kelemahannya. Dan itu menjadi sasaran empuknya lawan, saudara. Kalau dia tidak benahi di titik buta itu, di kelemahannya itu, maka lawan gampang menjatuhkan dia. Itulah sebabnya kenapa petinju-petinju hebat, petinju-petinju profesional di dunia, di mana saja, mereka butuh pelatih untuk melihat itu. Kita hanya bisa menemukan blind spotnya kita dengan bantuan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita, sekaligus untuk mengingatkan kita seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser. Seandainya hidup kita sudah tidak terarah lagi.
Kita butuh orang lain yang menasehati kita, yang mengingatkan kita, yang menegur kita. Itulah sebabnya Tuhan tempatkan pemimpin rohani dalam hidup kita. Ada titik-titik buta dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan kita yang kita nggak bisa lihat. Kita butuh pemimpin rohani melihat itu. Kalau kita tidak lihat itu, kalau kita nggak temukan itu, dan kita nggak sadari itu akan menjadi sasaran di mana iblis akan menjatuhkan kita. Jadi, kita harus menyadari bahwa setiap orang harus punya pemimpin rohani. Setiap orang harus punya pemimpin rohani. Untuk menemukan blind spot. Mungkin pemimpin rohani kita itu nggak lebih hebat dari kita. Bisa jadi. Tapi Tuhan tempatkan mereka bagi kita supaya apa? Kita belajar rendah hati. Kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat perkembangan gereja beberapa tahun terakhir, khususnya pasca reformasi, Saudara. Perhatikan baik-baik. Pasca reformasi dan mulai berkembangnya media sosial, kondisi gereja sebenarnya cukup memprihatinkan. Cukup memprihatinkan. Kalau kita mengamati media sosial, Saudara, kebetulan saya mengikuti beberapa grup Saudara di media sosial. Ada sekelompok orang yang sedang tidak lagi merasa butuh pemimpin rohani. Ada sekelompok orang yang membuat suasana sehingga anak-anak Tuhan tidak percaya kepada hamba Tuhan yang merupakan pemimpin rohani. Mulai muncul ini, Saudara. Orang-orang yang selalu curiga sama hamba Tuhan. Dan ini sebenarnya cukup berbahaya. Apalagi apa yang mereka sampaikan di media sosial itu dikonsumsi orang-orang yang baru bertobat, yang sedang tulus mengikut Tuhan. Sama seperti kalau anak didoktrin untuk tidak percaya guru, maka anak itu akan bodoh. Pasti bodoh. Karena dia pasti nggak percaya dengan apa omongan guru. Pasca berkembangnya media sosial dan bertumbuhnya, bukan bertumbuh ya, munculnya banyak gereja-gereja baru, dan kelihatannya begitu mudahnya sekarang orang menyebut diri jadi hamba Tuhan. Beda dengan zaman dulu. Untuk menjadi hamba Tuhan itu prosesnya luar biasa susah, Saudara. Tidak banyak orang yang mau jadi hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini kayaknya rebutan orang jadi hamba Tuhan. Mulai terjadi pergeseran paradigma. Mulai terjadi mengalami degradasi kepercayaan terhadap hamba Tuhan. Mulai muncullah kelompok-kelompok orang-orang yang kesannya, walaupun mereka tidak terang-terangan bilang, kesannya anti gereja. Kesannya.
memang hal tersebut tidak bisa dipungkiri, semua itu diakibatkan perilaku beberapa hamba Tuhan yang tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Tuhan. Ya, memang kita nggak bisa tutup mata juga. Ada orang-orang yang mengakunya hamba Tuhan, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai hamba Tuhan. Mungkin begitu mudahnya sekarang orang untuk menyandang label sebagai hamba Tuhan, saudara. Nah, ini menjadi sebuah dilema di dalam kehidupan kerohanian, kehidupan bergereja, khususnya untuk generasi-generasi muda. Saya ingat waktu saya masih muda lah ya, walaupun sekarang masih muda, artinya jauh lebih muda dari sekarang, waktu baru-baru bertobat. Kita melihat pemimpin itu seperti kita lihat Tuhan. Apa saja yang disuruh pemimpin kita manut, saudara. Manut. Ternyata itu yang membuat kita semakin cepat mengenal Tuhan. Itu membuat kita semakin cepat mengenal Tuhan dan bertumbuh kerohaniannya. Tapi belakangan ini kita melihat hal itu sudah susah, saudara. Memang nggak bisa dipungkiri seperti yang saya katakan tadi, itu diakibatkan oleh perilaku beberapa orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi gaya hidupnya tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan. Ya, itu kita nggak bisa abaikan, saudara. Tapi kalau ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kepada pemimpin rohani sudah digeneralisasi dan dipertontonkan di media sosial, maka ini akan sangat berbahaya, khususnya untuk generasi muda. Sangat berbahaya untuk generasi muda. Saya percaya ini merupakan strategi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan dan menciptakan generasi-generasi pemberontak, saudara. Menciptakan generasi-generasi pemberontak. Saya ingat dulu waktu saya masih muda, saudara. Waktu saya masih semangat-semangatnya baru-baru bertobat. Kita tahu pemimpin kita itu punya banyak kelemahan. Punya banyak kelemahan. Dan secara manusia kita nggak bisa menerima itu. Tetapi kakak rohani kita selalu bilang gini, saudara. Selalu bilang gini. Dia itu hamba Tuhan. Dia itu hamba Tuhan. Tuhan pasti punya urusan dengan dia. Jangan kamu yang ambil urusannya Tuhan. Kamu doakan saja. Yang penting kamu belajar menghormati dia, perkuat baca Alkitab, mengerti kebenaran. Kalau yang dia sampaikan itu menurutmu nggak benar, ya udah, anggap itu kelemahan dia. Tapi respekmu kepada hamba Tuhan jangan sampai hilang, dia bilang. Saudara perhatikan orang-orang yang dulunya berapi-api melayani Tuhan. Tidak sedikit saya temukan, saudara, dulunya total melayani Tuhan, berapi-api. Tetapi ketika dia mulai fokus kepada kelemahan hamba Tuhan, hidupnya nggak tambah baik, tambah hancur. Tambah hancur. Berantakan. Berantakan. Bukankah penghakiman itu haknya Tuhan? Biar Tuhan yang menghakimi mereka. Oke. Saya percaya ini merupakan strategi iblis untuk menghancurkan gereja Tuhan dan menciptakan generasi-generasi pemberontak. Ketika umat Tuhan tidak lagi percaya kepada pemimpin rohani, siapa lagi yang mengarahkan mereka dalam melihat blind spotnya mereka? Siapa? Saya percaya kalau pemimpin rohani mereka sudah tidak dengarkan, pemimpin yang lain pun mereka tidak akan dengarkan. Pemimpin rohani itu menjadi benteng terakhir, saudara.
Makanya ini juga menjadi beban bagi kita para pemimpin-pemimpin rohani. Saya sudah 17 tahun pelayanan di penjara, saudara. 17 tahun. Tidak sedikit saya temukan orang-orang yang tidak takut sama siapapun. Tapi ketika kita ngomong sama dia, dia tetap hormat sama kita. Dan itulah yang menyelamatkan dia. Sampai akhirnya bertobat. Saya sudah keliling beberapa penjara di beberapa kota. Ketika mereka tidak ada lagi yang mereka percaya. Tapi ketika mereka masih percaya sama hamba Tuhan, itu menjadi pintu untuk mereka bisa masuk ke dalam pertobatan. Kita perlu kembalikan respek jemaat kepada hamba Tuhan. Ketika mereka tidak lagi percaya kepada pemimpin rohani, maka tidak ada lagi yang bisa mengarahkan mereka untuk menemukan blind spotnya mereka. Kalau ini diteruskan, maka akan lahir generasi-generasi yang melakukan apa yang benar menurut pandangannya mereka. Seperti yang terjadi di Niniwe. Mereka hidup menurut apa yang benar menurut mereka. Apa yang benar menurut mereka. Dan ketika mereka membaca Alkitab pun, mereka hanya baca apa yang cocok dengan mereka. Apa yang menyukakan hati mereka. Ini berbahaya. Tanggal 6 Juli 2019, 6 Juli 2019, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, memaparkan hasil penelitian dari Lembaga Bilangan Research Center tentang spiritualitas dan religiusitas generasi muda di Indonesia. Ada sebuah kesimpulan pendek yang akan saya sampaikan, dikatakan gini. Dari penelitian itu dikatakan lebih dari 50% generasi milenial beragama Kristen meninggalkan gereja. Perhatikan. Memang ada 3 alasannya. Salah satunya, saudara, bahwa ibadah itu sudah tidak up to date lagi bagi mereka. Jadi mereka mau ibadah sesuai dengan maunya mereka. Jadi mereka paksa gembala ini harus mengikuti keinginannya mereka. Mungkin seperti itu kira-kira, saudara. Lebih 50% generasi milenial meninggalkan gereja. Ini yang ngomong ini bukan main-main, saudara. Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Itu tahun lalu. Yang menarik lagi, saudara, yang masih hangat, mungkin saudara dapat juga di WA, di grup-grup WA, pada tanggal 12 Februari, berarti masih baru, 2020, majalah Spektrum mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset internasional Barna yang ada di Amerika, bekerja sama dengan Bilangan Riset Indonesia. Jadi, lembaga riset internasional Barna yang ada di Amerika bekerja sama dengan Bilangan Riset Indonesia mengungkapkan hasil penelitiannya gini, saudara. Ini yang menarik sekali. Kemunafikan pemimpin gereja dan keteladanan menjadi alasan utama generasi muda enggan ke gereja. Wow. Ketika saya baca ini, saudara, saya sempat merenung, saudara. Jangan-jangan memang ada banyak hal yang harus diperbaiki dengan
gereja Tuhan. Baik itu pemimpin rohaninya, baik itu jemaatnya. Jangan-jangan kita sudah salah di dalam membangun hidup bergereja. Saya juga hari-hari ini sedang merenungkan kenapa COVID-19 ini sampai merombak semua tatanan bergereja, saudara. Hampir semua. Dan sampai sekarang gereja pun masih memikirkan langkah selanjutnya, saudara. Bagaimana beribadah di era new normal ini. Tentu kita tidak bisa tinggal diam dengan semuanya ini. Kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apa sebenarnya maunya Tuhan bagi gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu semua fakta ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semua. Bukan cuma tanggung jawab pemimpin rohani. Pemimpin rohani harus terus membenahi diri. Jemaat juga terus harus membangun rasa respeknya kepada pemimpin rohani. Sama seperti seorang bapak. Kalaupun bapak itu mungkin banyak kelemahan, kalau sampai anak kehilangan respek sama bapak, percayalah anak ini pasti rusak. Bukan cuma pemimpin rohani, tapi semua umat Tuhan. Tentu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Baik pemimpin rohani maupun jemaat, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita lewat apa yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 17 dikatakan seperti ini, saudara. Kitab Ibrani ini tidak diberitahu siapa penulisnya, tetapi dari gaya bahasanya besar kemungkinan Paulus, saudara. Bisa jadi Paulus beserta timnya, saudara ya, bukan cuma Paulus. Tidak dituliskan. Biasanya kalau kita lihat di Alkitab, saudara ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat gitu ya. Surat Rasul Paulus kepada Filemon, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi khusus untuk Ibrani tidak dituliskan surat siapa. Kemungkinan Paulus, supaya kita tidak bingung, saudara. Dikatakan seperti ini, saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Penulis kitab Ibrani ini mengatakan kita harus mentaati pemimpin. Bahkan kalau kita baca di ayat yang lain, saudara, di perikop yang lain, firman Tuhan katakan pemimpin yang bengis pun kita harus hormati. Ketika berbicara tentang kepemimpinan berbangsa, saudara, berbangsa, sekalipun pemimpin itu bengis, kita harus hormati. Karena tidak ada pemerintahan yang bukan berasal daripada Tuhan, Alkitab katakan. Kenapa kita harus mentaati pemimpin kita, saudara? Nah, ini penting. Supaya kita sadar, dalam bergereja itu bukan sedang, saudara, gini, kita harus berpikir gini. Bergereja itu bukan sedang masuk kapal pesiar. Bukan. Bukan sedang masuk kapal pesiar. Saudara punya uang, saudara bayar, saudara menikmati. Atau bukan sedang nonton bioskop. Bukan seperti nonton bioskop bergereja, saudara. Saudara punya uang, beli tiket, nikmati. Kalau saudara suka, saudara lanjut. Nggak suka, saudara tinggal. Bukan. Pemimpin itu juga bukan sedang
masuk rumah makan. Saudara bayar, pilih menu yang saudara suka, kalau nggak suka buang. No. Ketika kita bergereja, kita sedang membangun family, keluarga kerajaan Allah. Kita sedang membangun kingdom, kerajaan. Kalau saudara masuk dalam sebuah keluarga, saudara, kebetulan saya ini senang nampung-nampung orang, saudara, dan saya anggap mereka sebagai anak saya. Ketika mereka masuk di dalam rumah saya sebagai anak saya, saudara, tentu ada banyak hal dalam hidup saya yang mereka tidak suka dari anak-anak saya ini. Tapi bukan berarti itu yang membuat mereka akhirnya ngomongin kejelekan saya di mana-mana. Akhirnya meninggalkan rumah saya. Bukan. Mereka tetap bertahan di sana. Karena mereka tahu, ini bapakku. Tentu di dalam bergereja kita harus berbangun pola pikir seperti ini. Kesalahan fatal anak-anak Tuhan ketika mereka berpikir bahwa bergereja itu seperti masuk restoran. Itu berbahaya, saudara. Sehingga ketika ditegur, ngambek. Emang cuma di sini aja? Tempat lain juga ada makanan. Dan orang-orang kayak gini akan jadi pemberontak, saudara. Pemberontak. Dan saya percaya, satu saat Tuhan akan berkata kepada orang seperti ini, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan tempatkan? Kenapa kita mentaati pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan? Jadi gini, ketika saudara dan saya bertobat, terima Yesus, menerima anugerah keselamatan, saudara menerima itu, pengorbanan Kristus, itu artinya saudara dan saya bersedia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu berarti segambar dengan Kristus, dengan Yesus. Untuk membawa kita segambar dan serupa dengan Kristus, mengubah natur dosa, sinful nature menjadi divine nature, mengubah natur dosa dan menjadi natur ilahi, Tuhan pakai siapa? Orang-orang di sekitar kita. Pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, firman Tuhan, Roh Kudus, itu yang Tuhan pakai. Salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita adalah orang-orang di sekitar kita, termasuk pemimpin rohani kita, termasuk teman-teman segereja kita, termasuk suami kita, istri kita, anak-anak kita. Makanya Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk ketika kita masuk ke sebuah gereja itu, Tuhan tempatkan pemimpin yang seperti itu. Itu pun Tuhan yang bekerja di situ. Untuk membentuk kita. Kalau saudara menolak itu, saudara menolak pembentukan Tuhan. Ketika saudara menolak pembentukan Tuhan, saudara menolak dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kalau saudara menolak dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, saudara menolak karya penebusan itu. Karena untuk itulah kita ditebus. Dan hanya orang-orang sombong yang tidak mau dibentuk. Alkitab katakan Tuhan menentang orang sombong. Jadi kenapa Tuhan suruh kita mentaati pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan? Pertama, karena pemimpin adalah orang yang Tuhan tempatkan sebagai orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Merekalah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Merekalah yang Tuhan tempatkan yang bisa melihat blind spotnya kita, kelemahan-kelemahannya kita.
Makanya kalau ditegur pemimpin, saudara-saudara memberontak, nah berarti saudara nggak mau diubah. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Satu saat saya pernah ditegur dengan pemimpin saya, saudara. Teguran itu, saya merasa saya tidak lakukan itu, saudara. Tapi saya ditegur keras itu. Dan itu cukup mempermalukan saya. Ketika saya mau memberontak, Tuhan bilang, aku sedang menguji kerendahan hatimu. Tunduk sama pemimpin. Ketika saya lakukan, ada kemenangan yang luar biasa. Dan saya sangat hormat sama pemimpin saya. Saudara, makanya sejak saya bertobat, saudara, sampai detik ini saya nggak pernah pindah gereja. Nggak pernah pindah gereja. Orang yang suka pindah-pindah gereja, saudara, percayalah, orang kayak gini tidak terbentuk kerohaniannya. Siapa yang berjaga-jaga atas jiwa mereka? Alkitab katakan tadi, saudara, bahwa pemimpin itu adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Pemimpin itu berdoa siang malam buat jemaat. Yang kedua, pemimpin itu tudung rohani yang menjagai kita dari serangan dan tipu muslihat iblis. Ketika mereka berdoa buat jemaat, Tuhan kasih tahu, mereka tudung rohani menjagai kita dari serangan dan tipu muslihat iblis. Makanya iblis buat kita supaya kita memberontak kepada pemimpin rohani, sehingga tidak ada tudung rohani. Kalau sudah tidak ada tudung rohani, iblis bisa suka-sukanya kepada kita. Orang yang tidak punya pemimpin rohani biasanya menjadi orang yang liar, saudara. Gak mau ditegur, hidup sesuka hati, sehingga seringkali selalu merasa benar, walaupun mereka sudah salah. Coba perhatikan. Orang-orang yang tidak punya komitmen terhadap pemimpinnya, dia selalu merasa benar, walaupun dia salah. Karena sudah merasa benar, sehingga mereka merasa layak mencemooh, menghujat, mengumbar kelemahan hamba Tuhan. Tanpa mereka sadari sebenarnya mereka telah dipakai oleh iblis. Dan orang-orang seperti ini sangat aktif di media sosial, saudara. Sangat aktif. Saya berharap mereka mendengar ini, saudara. Sangat aktif. Memang kadang juga saya sedih kalau lihat sesama hamba Tuhan, saudara, saling serang di media sosial. Aduh ini. Aduh. Ini juga perenungan bagi kita. Jadi orang-orang ini sangat aktif. Padahal kalau kita teliti kehidupan mereka sehari-hari, hidup mereka tidak lebih baik dari hamba Tuhan yang mereka hujat, saudara. Tidak lebih baik. Saudara boleh buktikan. Kehidupan mereka nggak lebih baik daripada hamba Tuhan yang mereka hujat, saudara. Oleh sebab itu tadi dikatakan gini, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Ketika kita nggak punya pemimpin rohani, kita memberontak kepada pemimpin, kita tidak akan beruntung. Karena apa? Iblis akan tipu kita. Iblis akan tipu kita. Begitu mudahnya iblis memanfaatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Bukan cuma kepada jemaat, tapi juga kepada sesama rekan hamba Tuhan. Kebetulan saya hamba Tuhan, saudara.
Mari kita kembalikan respek jemaat kepada hamba Tuhan. Oke, anggaplah ada beberapa hamba Tuhan yang kelakuannya nggak bisa jadi teladan. Tapi bukan berarti kita mengumbar semua kelemahan-kelemahan mereka sehingga jemaat, apalagi yang masih muda, mereka menganggap bahwa semua pendeta sama, saudara. Dan itu berbahaya. Mungkin itu yang tidak dipikirkan oleh beberapa rekan-rekan yang sedang aktif di media sosial menghujat hamba-hamba Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Hamba-hamba Tuhan besar di dunia, mereka tetap punya pemimpin rohani, saudara. Hamba-hamba Tuhan besar di dunia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, termasuk Billy Graham almarhum. Beliau juga punya pemimpin rohani, saudara, pembimbing rohani. Karena kita butuh orang lain yang melihat blind spotnya kita. Kita nggak sempurna. Tidak ada yang sempurna, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali masuk ke dalam perangkap iblis. Hamba-Mu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan Tuhan. Mampukan umat-Mu untuk bisa membangun gereja Tuhan yang bisa menjadi terang, menjadi berkat atas bangsa ini. Pulihkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang jatuh dalam dosa. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi mereka. Engkau yang memanggil mereka untuk menjadi hamba-Mu. Engkau sanggup memulihkan, seperti Engkau memulihkan Daud, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan. Mampukan kami semua orang-orang yang taat dan tunduk kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan. Baik itu pemimpin rohani, baik itu pemimpin di perusahaan, di pekerjaan, baik itu pemimpin di keluarga. Dan mampukan semua pemimpin-pemimpin untuk menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Kami percaya Engkau punya rencana atas bangsa ini. Kami percaya, Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di bangsa ini tanpa sepengetahuan dan kontrol Tuhan. Engkau berdaulat atas sejarah dunia. Kalau Engkau izinkan semuanya ini, kami percaya Tuhan punya maksud. Baik atas bangsa ini, baik atas gereja Tuhan, baik atas hamba-hamba-Mu, baik atas umat-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengerti kehendak-Mu, seperti Daud mengerti kehendak Allah di zamannya. Mampukan kami untuk mengerti kehendak Allah di zaman kami, Tuhan. Kami terus mendukung para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan tempatkan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri dan stafnya, semua gubernur, semua wali kota, semua bupati, semua camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil yang mengelola bangsa ini, Tuhan. Mereka semua hamba-Mu yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Di dalam kebijakan-kebijakan mereka, Tuhan hadir. Sehingga semua rencana-Mu digenapi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan pulih. Indonesia akan menang atas pandemi COVID-19 ini. Pulihkan ekonomi bangsa ini. Terima kasih, berkati juga TNI Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, beri mereka Tuhan kesehatan. Lindungi mereka, jagai mereka, hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka. Lindungi keluarga mereka. Semua para medis yang sedang berjuang untuk menanggulangi COVID-19 ini. Baik itu dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas. Tuhan jagai, lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, lindungi mereka. Beri mereka semangat, Tuhan. Lindungi keluarga mereka. Kami bersyukur buat renungan kami pada sore hari ini. Berkati JJKP, tempat kami membagikan firman Tuhan.
Biar damai sejahtera, sukacita, kebenaran tinggal di sini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai bertemu besok jam 6 sore dalam acara yang sama. Masa depan cerah bersama Tuhan dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.